وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kitab An-Nasaih Al-Dunia halaman 284. Faidah habbal insan wal insan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila an qala fa idza ahabba al-insanu al-insana wa alifahu wa sahabahu li'annahu yuhibbu Allah ويحب الله ويعمل بطاعته يحب الله ويعمل بطاعته كان ذلك من المحبة في الله تعالى وإذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دينه ويساعده على طاعة ربه فقد أحبه في الله وإذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دنياه التي يستعين بها على أخراه فقد أحبه في الله تعالى وإذا أحبه وصحبه لأنه وجد طبعه يميل إليه ونفسه تأنس به أو لأنه يعينه على دنياه وأسباب معاشه التي يتمتع بها فتلك محبة طبيعية ليست من المحبة لله في شيء وتلك صحبة نفسانية اقتضاها ميل الطبع ولكنها مباحة ولعلها لا تخلو من خير إن شاء الله تعالى وأما إذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على المعصية والظلم ويساعده على أسباب الفسق والمنكر فتلك محبة وصحبة مذمومة قبيحة وهي في سبيل الشيطان وليست من الله في شيء وهي التي تنقلب في الآخرة عداوة وربما انقلبت في الدنيا قبل الآخرة قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan membaca sedikit nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga nanti kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasihat Ad-Diniyah masih Nasihat Al-Haddad berkaitan dengan kecintaan karena Allah, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang beliau katakan di dalam kitabnya ini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Di halaman 284. Faidah Faida habbal insanu al-insana wa alifahu wa sahabahu li'annahu yuhibbullaha wa ya'malu bi ta'atih kana dhalika minal mahabbati fillah. Apabila faida habbal insanu al-insana, apabila cintanya seseorang kepada seseorang, wa alifahu wa sahabahu, yang alifah itu kalau bahasa kasih, yaitu berkasih sayang dan menemaninya, li'annahu, karena dia alasannya yuhibbullaha, karena mencintai Allah, wa ya'malu bi ta'ati, dan beramal saleh karena ketaatannya. Apabila ada seseorang mencintai seseorang, kenapa dia cinta sama orang ini? Kenapa dia bersifat kasih sama dia ini? Karena dia taat kepada Allah, karena dicinta kepada Allah. Karena dzalika minal mahabbah fillah. Inilah yang termasuk cinta karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena orang itu taat kepada Allah, kita mengasihi seseorang karena orang itu merupakan orang yang taat kepada Allah, maka dia ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inuhu ala dini wa yusaiduhu ala ta'ati rabbih faqad ahabbahu fillah. Begitu juga kita mencintai dan punya sahabat itu atau menemani seseorang karena menolong di dalam agamanya, membantu di dalam ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk cinta karena Allah. Jadi cinta karena Allah boleh jadi saya bersahabat dengan fulan karena Allah, apabila orang itu kita temani, kita sahabati, kita jadikan sahabat karena dia taat dan cinta kepada Allah. Atau yang kedua, kita bersahabat dengan fulan karena Allah kalau sahabat itu membantu kita dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Jadi gara-gara fulan saya jadi ngaji, gara-gara fulan saya jadi ibadah, maka persahabatan kita ini disebut persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza habbahu wa sahabahu li'annahu yu'inu ala dunya, apabila dia mencintainya dan persahabatannya karena membantu dalam urusan dunia, allati yasta'inu biha ala ukhra, yang dunia itu menolong, meningkatkan dalam ibadah kepada Allah, faqad ahabbahullahu fillah, maka faqad ahabbahu, maka dia telah mencintainya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mencintai fulan di dalam urusan dunia, ini sahabat saya dalam urusan dunia, kenapa? Gara-gara fulan ini saya dapat kerjaan, saya dapat apa? Bisnis, tapi dunia saya membuat saya lebih takwa kepada Allah, maka persahabatan ini juga persahabatan karena Allah. Jadi intinya persahabatan karena Allah itu yang selalu berkaitan dengan Allah. Modelnya ada 3 persahabatan karena Allah. Kita menjadikan fulan sahabat karena fulan itu taat kepada Allah. Kita menjadikan orang itu sahabat karena Allah karena fulan itu yang membantu ibadah saya. Saya menjadikan orang itu sahabat di jalan Allah karena Allah kalau fulan itu membantu bisnis saya, dengan bisnis saya menjadi apa? Takwa kepada Allah. Itu sama. Itu namanya persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabbahu wa sahabahu li'annahu wujida tab'uhu. Kalau dia mencintai seseorang dan menjadikan seseorang sahabat karena tab'u. Tab'u itu tabiat. Tabiatnya yamilu ilai, yaitu yang cenderung. Yamil itu miring, cenderung kan? Yamilu ilai. Wa nafsuhu ta'annasa bih, dan jiwanya merasa cocok dengan tabiatnya. Aw li'annahu yu'inuhu ala dunya, atau dia menolong di dalam urusan dunia.
wa asbabu ma'asyihi allati yatamatta'u biha, atau menolong sebab-sebab dapatnya kehidupan. Ma'asyi itu ma'ash, kehidupan maisha, cari rizki. Sebab-sebab dia kita dapat apa? Rizki. Allati yatamatta'u biha, yang dengannya kita bernikmat-nikmat. Jadi ini model yang kedua. Yang tadi karena Allah, yang ini ada orang yang bersahabat karena tabiatnya memang cocok. Memang demen sama dia nih. Modelnya apa? Secara tabiat. Ini softo mulu, anda demen orang softo. Jadi nggak ada urusan apa? Nggak ada urusan agama, tapi memang tabiatnya. Anda demen sama dia nih, regut mulu, demen sama dia. Tapi tidak melanggar aturan. Ini tabiatnya itu cocok sama dia. Kan ada ya yang cocok tabiatnya. Aneh apa nih? Klop katanya, klop. Kenapa? Rebut bareng nggak bangun-bangun berdua. Klopnya itu ada tabiat, secara tabiat. Iya, 11-12 ya kawan. Yang milu ini yang membuat dia cenderung kepada tabiatnya. Aw li'annahu yu'inu ala dunya, atau dia ini kita jadikan sahabat karena menolong, membantu dalam kehidupan dunia, wa asbabu ma'asyihi, dan menjadi sebab dia dapat dunia. Alladzi yatamatta'u biha, yang dengan dunia itu dia bisa menikmati dunianya. Fatilka mahabbah tabi'iyah, itu disebut tabi'ah apa? Mahabbah tabi'iyah, cinta secara tabiat. Ya wajar dia cinta sama fulan, cocok apa? 11-12 tadi cocok deh, kemana-mana berdua. Ini modelnya cocok deh, kan ada yang begitu tuh, yang modelnya tabiat. Atau tabiat nggak cocok, cuman sebab dia kita dapat kerjaan, dia yang nolongin kita dapat rizki, dan rizki itu kita pakai bukan untuk ibadah, biasa-biasa saja. Maka itu namanya cinta tabiat, apa? Secara tabiat, secara naluri, fitrah. Kenapa kamu demen sama fulan? Iya, alhamdulillah, gara-gara dia nih saya bisa dapat kerjaan, saya dikasih peluang, saya dikasih jadi kerja di tempat dia. Nah itu tabiat, cintanya itu, persahabatannya itu tabiat. Atau dia nggak ngasih kerjaan, tapi memang cocok sama saya dia. Yang modelnya apa? Model begitu cocok, enak aja, klop sama dia. Itu namanya mahabbah tabi'iyah, itu secara tabiat. Laisat minal mahabbati lillah fi syai'. Dalam bab ini dia tidak termasuk apa? Mahabbah karena Allah. Itu mahabbah persahabatan karena tabiat atau persahabatan karena urusan dunia. Wa tilka suhbah nafsaniyah iqtadaha mailut tab'i walakinnaha mubah. Ini kecintaan persahabatan nafsi, secara kejiwaan, yang cocok, yang tabiatnya sama, tabiatnya serasi, dan ini walakinnaha mubah. Tetapi bab seperti ini tidak haram, mubah saja. Nah, jadi ada itu orang yang sahabat karena klop ya, nggak dosa, boleh. Ini namanya mubah, hal yang boleh-boleh saja. Wala'allaha la takhlu min khair, dan boleh jadi tidak kosong dari kebaikan, boleh jadi ada kebaikannya juga. Insya Allah, semoga aja ada kebaikan. Yaitu satu apa tadi, cintanya bukan karena dia ahli ibadah, bukan karena dia yang nolongin kita ibadah, bukan dia yang menyebabkan kita dapat rezeki dan kita jadi ibadah, bukan. Cuman karena klop secara tabiat. Itu nggak apa-apa, kita cari sahabat seperti itu boleh. Nah, demen nongkrong, demen catur, memang demen catur, kalau daging itu main catur kan dia demen nama deh. Itu ada tabiat, cocok aja. Ada yang cocoknya bagus, demen sama dia, kenapa? Karim orangnya dermawan kok. Atau ada juga yang kurang bagus, demen sama dia, pelit soal itu. Anda cocok sama gitu, uang ngitung berat, dia cocok tuh sama apa? Biasanya kalau yang nggak klop, pelit sama bakhil, sama orang dermawan pasti nggak ketemu. Jadi memang ada yang kalau tabiatnya nggak klop itu susah menjadi sahabat. Tabiat yang klop, tabiat yang sejalan itu akan apa? Akan lama persahabatannya. Tapi kalau tabiatnya beda, itu susah menjadi persahabatan. Atau tadi saya sebenarnya nggak terlalu dekat, tapi masya Allah saya demen sama fulan. Dia sahabat saya, dulu dia yang kenalin saya kemana? Ke fulan. Nah ini jasa duniawi, tapi nggak ada urusan akhirat.
maka ini termasuk persahabatan yang mubah. Dan kata Abdul Haddad kadang-kadang juga ada kebaikannya. Ini ada kebaikan. Yang terakhir ini yang nggak boleh. Wa amma idza ahabbahu wa sahabahu li'annahu yu'inu 'alal ma'siyah wa dhulm. Adapun dia mencintainya dan menjadikan persahabatan li'annahu, karena dia orang itu yu'inu 'alal ma'siyati wa dhulmi, karena menolong dia untuk melakukan apa? Maksiat dan kezaliman. Wa yusaiduhu 'ala asbabil al-fisqi wal munkari, dan menolong dia untuk memperoleh perbuatan fasik dan munkar. Fatilka mahabbatun wa suhbatun madmumatun qabihah. Ini merupakan persahabatan yang madmumah, yang apa? Tercela. Terus qabihah, yang buruk. Jadi kalau ada persahabatan yang nolongin kita melakukan apa? Maksiat. Fulan itu sebab dia saya jadi maksiat. Sebab dia yang membuat saya jadi kenal sama orang-orang ahli maksiat. Nah, ini persahabatan yang disebut sohbah madmumah qabihah. Persahabatan yang tercela dan buruk. Wa hiya fi sabil syaitani. Dan dia ini merupakan di dalam perjalanan apa? Syaitan. Walaysat minallahi fi syai', dan tentunya tidak ada hubungan dengan Allah sedikit pun. Wahya allati tanqalibu fil akhirah adawa. Persahabatan ini akan berubah, berbalik fil akhirah, di kehidupan akhirat menjadi permusuhan. Ya, walaupun dia sahabat karib, tapi persahabatan ini membuat dia maksiat. Persahabatan ini nanti di akhirat menjadi musuh. Wa rubbama inqalabat fid dunya, bahkan boleh jadi berbalik di dunia qoblal akhirah, sebelum di akhirat. Dengan firman Allah, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, para persahabatan, orang-orang yang dekat, persahabatan yauma idzin, pada hari itu, maksudnya hari kiamat, ba'dhum li ba'd adu, sebagian dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi persahabatan yang menjauhkan kita dari Allah, persahabatan yang menyebabkan maksiat, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Dan nggak bisa itu nanti saling apa? Bilang, oh ya Allah, saya dulu nggak taklim, saya dulu nggak sholat gara-gara fulan. Oh, nggak bisa. Si fulan juga akan apa? Oh, nggak bisa begitu, ini jangan nyalain aneh. Nah, itu akan jadi permusuhan. Kenapa? Karena sebab persahabatan ini mereka jauh dari sholat. Persahabatan ini menyebabkan mereka jauh dari ibadah. Maka kelihatannya akrab di dunia, pasti di akhirat menjadi musuh. Bahkan kata Abdul Haddad, boleh jadi inqalabat, berbalik, persahabatan menjadi permusuhan sebelum di akhirat. Di dunia sudah menjadi musuh. Kenapa? Karena tadi membawa kepada kemaksiatan. Ini adalah dikatakan persahabatan madmumah qabihah, kata Habib Abdullah bin Haddad. Insyaallah persahabatan yang Allah jadikan antara kita adalah persahabatan karena Allah, yaitu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit untuk membaca kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Oke, sini sebelumnya bro. Halaman 24. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران وخالف هواك
ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحال وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمكسوب عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق لها فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض أنه قلت حديث الثقلين حديث متواتر من الأحاديث قلت حديث الثقلين حديث متواتر من الأحاديث المشتهرة التي كررها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موضع وفي ذلك قال أحمد بن حجر الهيثمي المكي في كتابه الصواعق المحرقة ما نصه اعلم أن لحديث التمسك بذلك أي الثقلين
طرقا عديدة كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا. وفي بعض تلك الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك بحجة الوداع بعرفة. وفي أخرى أنه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أخرى أنه قال ذلك بغلقة. وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر. ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. ففي هذا الحديث المتواتر يذكرنا نبينا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيجيب داعي ربه وسيترك فينا أمرين مهمين عظيمين ثقيلين هما كتاب الله المقدس وعترته الطاهرة. وأمرنا بالتمسك بهما والاهتداء بهدييهما والاهتمام بشأنهما. Alhamdulillah, setelah kita membaca nasihat dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita kembali membaca secara singkat kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang ditulis oleh Basmam Al-Iqdas. Di dalam masih berbicara tentang al-isma minadh dhalam, masih di bab sifat maksum adalah keyakinan yang sesat. Artinya di sini disebutkan beberapa hadis yang memang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan ahlul bait, kepada keluarga Nabi, tapi tetap tidak meyakini mereka itu maksum, karena memang tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Lalu di halaman yaitu 25 25 di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi bidarain amin. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ta'ikum fikum khalifatain kitabullah hablun mamdudun ma baina samai wal ard wa itraki ahlu baiti wa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida aliyal haud. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian khalifatain, dua khalifah, yaitu dua khalifah. Disebut khalifah kemarin disebut thaqilatain, yaitu thaqil, sesuatu yang berat, thaqil. Jadi aku berikan kepada kalian dua wasiat yang disebut thaqalain, yaitu sesuatu yang berat kalau kalian pegang, yaitu kitabullah dan ahlul bait. Di sini khalifatain, khalifatain sama. Khalifah ini adalah sesuatu yang menjaga. Jadi ini aku berikan kepada kalian dua wasiat, kalau kalian pegang kalian akan selamat, kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, ini sudah kita jelaskan. Kitab Allah hablun mamdud, habl itu adalah tali. Hablun mamdudun, yaitu tali yang membentang ma baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Maksudnya kitab Allah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itrati, dan keturunanku, yaitu ahlu baiti, keturunan dari keluargaku. Jadi di sini bukan ahlul bait, tetapi keturunan daripada ahlul baitku. Tentunya sudah kita jelaskan ahlul bait itu ahlul kisah, yaitu siapa? Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Kalau wa itrati, keturunan, wa itrati ahlu baiti, dan keturunanku dari ahlul baitku, berarti keturunan dari Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Wa innahuma, sungguh keduanya, baik Al-Quran dan itrahnya Nabi, lan yatafarraqa, tidak akan pernah sekali-kali berpisah,
hatta yarida, sampai berdua tadi yaitu Quran dan Ahlul Bait melalui alayil haud. Artinya sampai yarida itu bisa berjumpa, bisa melewati, sampai bertemu denganku di al-haud. Al-haud ini telaga. Ini sudah kita jelaskan bahwa semua para nabi itu punya telaga, tapi nabi telaganya istimewa. Semua para nabi punya telaga, tapi Rasulullah punya telaga yang sangat istimewa. Ada dua telaga untuk nabi. Yang pertama telaga sebelum masuk ke dalam surga, yaitu sebelum surga masuk proses hisab di mahsyar, siratal mustaqim, mizan, kemudian al-haud. Atau mahsyar, mizan, telaga, yaitu telaga, siratal mustaqim, baru mizan. Jadi setelah mahsyar, al-haud, mizan, siratal mustaqim. Ada yang bilang al-haud setelah siratal mustaqim. Intinya ada sebelum masuk surga. Kalau sudah masuk surga, khusus telaga Nabi al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi ada yang mengatakan haud dan al-Kautsar itu beda. Yaitu al-haud telaga juga, al-Kautsar telaga juga. Tapi al-Kautsar ini khusus untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian berpegang dengan Quran dan hadis, Quran dengan Ahlul Bait, berarti kalian nanti akan bertemu dengan aku di telaga, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW, al-haud. Boleh al-haud sebelum masuk surga atau al-haud al-Kautsar. Nanti kalian akan ketemu dengan aku. Jadi kalau mau ketemu dengan Nabi, syaratnya tidak boleh lepas dua ini, Kitabullah dan Istorati Ahlul Baiti. Ini kalau dilepas, dikhawatirkan kita nggak ketemu di al-haud. Ketemu Nabi di al-haud ngapain? Maksudnya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ya Rasulullah, jadikan kami sebagai orang yang dapat syafaatmu. Rasulullah menjawab, ana fa'il, saya yang melakukan itu. Ya Rasulullah, kami dapati Anda di mana nanti untuk mendapatkan atau memberikan syafaat kepada kami di mana? Tentunya kalau di mahsyar secara umum. Selain mahsyar ya Rasulullah, di mana kami dapati Anda memberikan syafaat kepada kami? Apa kata Rasulullah? Fil mizan. Ya Rasulullah, kalau tidak ada di mizan, fil mizan. Kalau tidak ada di mizan, fil haud, di telaga. Berarti bertemunya kita di al-haud bukan bertemu biasa, tapi bertemu dengan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita berlepas dari dua ini, dari Al-Quran dan Itrati Ahlul Baiti, khawatirnya kita nggak dapat pertemuan dengan Nabi, dalam artian tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi pertemuan Nabi di sini diwakili mendapat syafaat. Semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah untuk bisa berpegang dengan dua hal ini sampai kita bertemu Rasulullah, mendapat syafaat Rasul di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Qultu, si muallif atau pengarang kita mengatakan, haditsus tsaqalain, hadis yang berisikan pesan dua ini, yaitu hadis Quran dan Ahlul Bait, haditsun mutawatirun minan ahaditsil mustaharah, merupakan hadis yang mutawatir, minal ahaditsil mustaharah, dari salah satu hadis di antara hadis-hadis yang terkenal, yaitu hadis mustaharah, hadis yang sudah ma'ruf, yang masyhur, allati karraraha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah karraraha, diulang-ulang, yaitu yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aktsari min mawdi'in, yang disebutkan lebih dari satu tempat. Jadi Nabi itu sering ngulang-ulang ini hadis tentang tsaqalain. Fi dzalik, yaitu dalam bab ini, qala Ahmad bin Hajar al-Haythami, al-Imam Ahmad bin Hajar al-Haythami, tentunya Imam Ibnu Hajar al-Haythami ini berbeda dengan al-Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Ya, jadi dia ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani namanya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Dia hidup abad ke nggak jauh dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 728, beliau 825, artinya abad ke-8 Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi kalau Ahmad bin Hajar al-Haythami ini ke bawah ya, dia jauh, 974 Hijriah. Jadi
Ini abad ke-9, Ibnu Hajar Al-Asqalani abad ke-8. Jadi memang tua siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih terkenal dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadits. Dia terkenal Amirul Mukminin fil Hadits dari mutaakhirin. Yaitu dia termasuk Amirul Mukminin fil Hadits. Pakar dalam ilmu hadis adalah siapa? Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kalau beliau Ahmad bin Hajar Al-Haythami Al-Makki, pakar dalam ilmu fikih. Jadi ini ilmu fikih beliau ini, Ibnu Hajar Al-Haythami. Dan kedua-duanya Syafi'i. Kedua-duanya mazhabnya Syafi'i Asy'ari. Itu kalau mereka menyebutkan itu selalu kalau kita baca biografi Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Begitu juga beliau ini Al-Imam Ahmad Ibn Hajar, yaitu Al-Haythami Al-Makki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Jadi orang dulu tuh bangga dengan mengikuti apa? Syafi'i. Kalau sekarang bangga nggak pakai ikut mazhab. As-Salafi. Itu As-Salafi artinya nggak ngikut siapa-siapa, ngikutin Quran dan Sunnah. Itu padahal sekelas Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Hajar Al-Haythami, mereka pakar-pakar tapi mereka tetap mengikuti Imam Syafi'i. Dan memang kalau kita belajar sejarah biografi para ulama, mungkin bisa dikatakan 75% para ulama ahli hadis itu rata-rata Syafi'i. Mazhabnya rata-rata Syafi'i. Imam Bukhari Syafi'i. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Baddi juga Al-Bukhari, itu mazhabnya Syafi'i. Imam Ahmad Hambali sendiri, Ibnu Taimiyah Hambali. Tapi 75% pakar hadis adalah mazhab Imam Syafi'i. Walaupun sekarang dituduh orang yang bermadzhab nggak ngerti hadis, yang nggak pakai mazhab ahli hadis. Itu dibalik. Nah, tapi opini apa katanya? Karena memang medianya banyak mereka main, akhirnya sekarang terbentuk bahwa kaum salafi yang nggak pakai mazhab itu kayaknya ahli hadis, pakar hadis. Jadi dikit-dikit hadis. Yang ngikut mazhab kayaknya bukan ahli hadis, dia hanya mengikutin aja itu. Kayak orang apa? Dicucuk hidungnya ngikut aja mah. Nggak punya apa? Nggak punya hadis. Padahal terbalik. Zaman dulu tidak ada pakar hadis kecuali bermadhab, dan terbanyak 75% lebih madhabnya Syafi'i. Siapa yang kita kenal yang ahli hadis? Bukhari Syafi'i, Muslim Syafi'i, Abu Dawud Syafi'i, Tirmidzi Syafi'i. Hampir semuanya kecuali Imam Ahmad, dia madhab Hambali, tapi murid Imam Syafi'i. Di dalam ilmu fikih kata Imam Ahmad, al-fuqaha muyulun ila Syafi'i. Al-fuqaha'u, para ahli fikih, muyul, miring, cenderung ila Syafi'i, kepada mazhab Syafi'i semua. 90% deh, bukan 75%. Ahli hadis Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Muslim, semua itu rata-rata Syafi'i mazhab. Sekarang pakar hadis nggak pakai mazhab, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita melihat Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Abdul Aziz, Imam Nawawi berapa? 676 Hijriah, 676 Hijriah, lebih tua dari Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Itu Syafi'i. Ibn Abdus Salam itu 660, lebih tua dari Imam Nawawi, Syafi'i. Di atasnya lagi Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, 505, Syafi'i. Gurunya Imam Ghazali, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Juwaini, Syafi'i. Itu dari zaman dulu tuh 90% Syafi'i. Makanya antum kalau ngikut mazhab Syafi'i bangga. Kenapa? Saya ini pengikut dari para ulama ahli hadis. Kita ini pengikut para ulama ahli hadis. Cuman gara-gara media kita dianggap pengikut mazhab itu nggak berpikir, cuman ngikutin, pakai disodorin lagi. Mau ngikut Imam Syafi'i apa ikut Rasul? Wah, ditawarin begitu. Kalau Anda ngikutin Syafi'i, saya ngikutin Nabi. Jadi lebih selamat mana? Ngikutin Nabi dong. Saya ngikutin hadis, Anda ngikutin Syafi'i.
Seakan-akan Imam Syafi'i nggak ngerti apa? Nggak ngerti hadis. Padahal ini pakar-pakar hadis. Di antaranya ini Ahmad bin Hajar Al-Haythami. Beliau ini banyak mengarang kitab-kitab fikih Syafi'i. Tahun berapa meninggalnya? 974 Hijriah. 974 Hijriah. Agak-agak apa? Agak ke belakang. Dan beliau banyak juga merujuk terutama di dalam bab Ahlul Bait. Dia punya kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Itu dia punya kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, ada satu jilid kecil. Mungkin itu maksudnya agak 500 halaman, pasti tidak terlalu besar ya kitabnya. As-Sawa'iqul Muhriqah. Di dalam kitab tersebut manassahu, seperti teksnya, redaksinya dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, i'lam anna li hadits tamassuki bidzalika aidzaqalain. Ketahuilah anna li hadits tamassuki, bahwa hadis yang memerintahkan kita untuk berpegang, atau masuk berpegang, li bidzalika di dalam perkara itu, maksudnya taqalain, turuqan adidah katsirah. Turuqan yaitu punya jalan-jalan, adidah bermacam-macam, katsirah yang banyak. Artinya riwayat-riwayat yang berbicara untuk berpegang dengan Quran dan Ahlul Bait sangat banyak riwayatnya. Waradat an-Naifi wa 20 sahabiyan, diriwayatkan dari Naif wa 20. Naif itu lebih dari 20 sahabat. Jadi periwayat hadisnya bukan cuma Zaid bin Thabit, bukan hanya Abu Sa'id Al-Khudri, bukan hanya Zaid bin Arqam, tapi kalau dikumpulin lebih dari 20 sahabat. Lebih dari 20 sahabat yang membahas tentang wasiat Nabi, tentang Quran dan Ahlul Bait. Wa fi ba'di tilka turuki, dan di antara sebagian jalan-jalan riwayat-riwayat itu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dzalika, yaitu di dalam masalah Tsaqalain ini, bihajjatil wada bi Arafah. Rasulullah dulu pernah ceramah di Arafah, bahas tentang Tsaqalain. Wa fi ukhra, di kesempatan lain, annahu qalahu, Rasulullah mengucapkannya bil Madinah, di kota Madinah, fi maradih, di saat beliau sakit. Waqad imtala'atil hujratu bi ashabi, dan kamar Rasul waktu itu dipenuhi oleh para sahabat. Jadi Nabi pernah nyampein tentang Tsaqalain di Arafah, pernah nyampein di Madinah waktu sakit. Waktu itu para sahabat berkunjung di kamarnya, Rasulullah pun nyampein lagi. Wa fi ukhra, di kesempatan lain, annahu qala dzalika bi Ghadir Gham, pernah juga menyampaikannya di mana? Ghadir Gham, yaitu di perjalanan antara Mekah dan Madinah setelah haji. Ghadir Gham ini sudah kita bahas. Wa fi ukhra, di kesempatan lain, annahu qala dzalik, Rasulullah mengucapkan pesan itu lamma qama khatiban ba'da insirafihi min at-Taif. Beliau berkhutbah khatiban, yang sebagai khatib, ba'da insirafi, setelah berpaling, setelah selesai min at-Taif, dari perang Taif. Ba'da insiraf, setelah pulang dari ba'da insirafi min at-Taif, setelah pulang dari kota Taif. Kama marra, sebagaimana telah berlalu. Maksudnya sudah kita ceritain tuh. Kata mu'alif kan udah kita sebutin tuh, kama marra, sebagaimana yang telah berlalu kita sebutkan semua. Wala tunafi, ini tentunya meniadakan, tidak tidak meniadakan. Illa mani'a, karena tidak ada larangan, mungkin saja, min annahu, sesungguhnya Rasul karrara, itu mengulang-ulang. Karrara, jadi boleh saja, tidak menutup kemungkinan, tidak meniadakan, dan boleh jadi Nabi mengulang-ulang di Arafah, di kamar, pulang dari Taif, cerita tentang Tsaqalain diulang-ulang. Kenapa? Min annahu karrara alaihim dzalik, Rasulullah mengulang-ulang perkara itu fi tilkal mawatini wa ghairiha, di tempat-tempat tersebut yang disebutkan tadi, Arafah, di Taif, habis pulang dari Taif, di Madinah, dan tempat-tempat yang lain, wa ghairiha ihtimaman. Tujuannya kenapa Nabi mengulang-ulang itu? Ihtimaman,
Ihtimaman ini memberikan perhatian. Karena ihtimamnya Rasul, karena perhatian Rasul bisya'nil kitabil azizi, karena dengan perhatian dengan kedudukan kitab yang mulia, wal itratit thahirah, dan urusan keturunan yang suci. Jadi kenapa Nabi mengulang-ulang di Arafah disampaikan, di pulang dari Taif disampaikan, di Madinah disampaikan lagi, di Ghadir Gham disampaikan lagi, bahkan di tempat-tempat lain Nabi mengulang-ulang ini. Dengan sahabat perawinya sampai lebih dari 20. Tidak lain dan tidak bukan, boleh jadi diulang-ulang itu karena kedudukan Quran dan kedudukan Ahlul Bait yang begitu mulia, begitu agung, penting, maka diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Fa fi hadzal hadithi al-mutawatiri, dan di dalam hadis yang mutawatir ini, yudzakiruna nabiyuna nabiyul Islam, mengingatkan kepada kita, yudzakiruna mengingatkan kepada kita, siapa nabiyuna, yaitu nabi kita, nabiyul Islam, yaitu nabinya orang Islam, bi annahu, bahwa sayujibu da'iya rabbi, karena dia akan menjawab panggilan Tuhannya. Maksudnya Rasulullah SAW. Boleh jadi di dalam hadis-hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa dia boleh jadi akan memenuhi panggilan dari Tuhannya, maksud sebentar lagi meninggal. Makanya wasiat ini disampaikan di akhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengingatkan, awas, sebelum saya meninggal saya ingetin 2 perkara ya, pegang Quran dan Ahlul Bait. Itu diulang-ulang sama dia, karena beliau tahu dia akan meninggal. Makanya dibilang bi annahu sayujibu da'iya rabbi, boleh jadi dia akan memenuhi panggilan Allah, yaitu meninggal dunia. Wa sayatruku, dan akan meninggalkan dina amraini muhimmain, dan beliau meninggalkan kepada kita 2 perkara yang penting, azimain, yang sangat agung, saqilain, yang sangat berat. Apa itu? Huma kitabullah al-muqaddas, yaitu kitab Allah yang suci, wa itratuhu at-tahirah, dan keturunannya yang suci, wa amarana bitamassuki bihima, dan kita diperintahkan untuk berpegang dengan keduanya, yaitu dengan Al-Quran dan Ahlul Bait, wal ihtida'i bihadiyihima, dan mengikuti dengan petunjuk keduanya. Jadi bukan hanya mencintai Ahlul Bait, tapi mengikuti petunjuknya, yaitu petunjuk Al-Quran dan petunjuk Ahlul Bait, wal ihtida'i bihadiyihima, dan mengikuti dengan petunjuk keduanya, wal ihtimami, dan memberikan perhatian, ihtimam, perhatian, bisya'nihima, dengan kedudukan keduanya. Jadi hendaklah kita mencintai keduanya, mengikuti petunjuknya, terus memberikan perhatian dengan kedudukan keduanya. Jadi beliau mengingatkan ada 3, mencintai, mengikuti, dan memperhatikan, bisya'nihima, kedudukan mereka. Yang terakhir, wa amal Quran, sampai situ tadi. Sampai situ baca. Baik, mungkin itu saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalimat Al-Quran. Intinya bahwa al-muallif, pengarang, mengingatkan kepada kita untuk memberikan perhatian. Yang pertama, mencintai keduanya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Yang kedua, yaitu mengikuti wal ihtida'i bihadiyihima, ihtida, mengikuti petunjuk keduanya. Yang ketiga, wa ihtimami bisya'nihima, yaitu memberikan perhatian secara khusus tentang kedudukan keduanya. Nah, ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa hadis-hadis tsaqalain hadisnya mutawatir mustahirah, yaitu hadis sampai mutawatir dan masyhur. Bahkan periwayatan hadis tentang tsaqalain itu mencapai lebih dari 20 sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengucapkannya nggak satu tempat, tapi di beberapa tempat, baik di Arafah, kemudian di Ghadir Gham, bahkan di Madinah saat Rasulullah mau meninggal di kamarnya, bahkan juga waktu pulang dari Taif. Disampaikan semua itu tidak lain dan tidak bukan
untuk mengingatkan kepada kita bahwa Quran dan Ahlul Bait memiliki kedudukan yang agung dan penting. Ini disampaikan, bahkan dipilih waktu menyampaikannya pun di akhir hayat Nabi Muhammad. Jadi sudah berulang-ulang disampaikannya di akhir hayat, sehingga setelah Nabi meninggal para sahabat masih seger ingatannya tentang apa? Al-Quran dan Ahlul Bait. Kalau itu disampaikan di Mekah baru-baru jadi Nabi, kelupaan. Tapi kalau di akhir, yang terakhir disampaikannya pulang atau saat wukuf di Arafah, di mana para sahabat sedang apa? Kumpul semua. Hampir 110.000 sahabat sudah ada di sana. Ini menunjukkan takwalin sangat penting. Yang pertama diulang-ulang, yang kedua di tempat yang umum yang banyak, yang ketiga di akhir hayat. Jadi dari segi tempat, dari segi kondisi penyampaian waktu itu yang mendengar, dan dari kondisi Nabi sendiri mau meninggal. Ini 3 hal menunjukkan begitu luar biasa pesan Tsaqalain ini. Insya Allah dengan apa yang kita bahas, apa yang kita baca dari kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah ini, kita memahami begitu penting memberikan perhatian secara khusus terhadap Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk MH Elum bin MH Toha Haji Muhammad Ecum MH ya, MH Haji Muhammad Muhammad Haji Muhammad oh, HM berarti HM ya, Haji Muhammad Ecum bin Muhammad Haji Muhammad ya, Haji Muhammad Toha dan juga Romi, anak yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT, penyakitnya dijadikan gugur dosa-dosanya, meninggi derajatnya. Allahumma rabbana idhabil ba's washfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah bi shifa. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب